Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di mata kuliah pengantar pendidikan. Aku, Muhammad Lutfi Azhar, bersama dua temanku, yaitu ada Muhammad Rizky Maulana Supandi dan Eka Triana Pangabean, ingin sedikit menceritakan tentang biografi salah seorang tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Buat teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, silakan disimak videonya sampai akhir ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Riwayat singkat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada usia 15 tahun, Muhammad Darwis yang pada saat itu beranjak remaja, pergi haji dan tinggal di Mekah selama sekitar 5 tahun. Pada saat itulah, Muhammad Darwis mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya di Yogyakarta pada tahun 1888, Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa inilah, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yang dikenal sekarang sebagai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulangnya dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasionalis dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Dan dengan maksud mengajarkan agama, pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo, yaitu adalah sebuah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sanalah beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya meninggal dunia. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada 18 November 1912. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu
Maka Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti Hizmet de Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Nah, selain membangun segala infrastruktur, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun tidak melupakan kegiatan dakwahnya. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaharuannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan penyembahan dan pengkultusan yang berlebihan terhadap benda-benda pusaka seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Di bidang organisasi sendiri, pada tahun 1918, Kiai Dahlan bersama dengan istrinya, yakni Nyai Ahmad Dahlan, membentuk organisasi yang bernama Aisyah yang dikhususkan untuk kaum wanita. Ini semua karena beliau menyadari pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping kaum pria. Sementara untuk pemuda, Kiai Ahmad Dahlan membentuk Pathfinder atau pandu yang sekarang dikenal dengan nama Hizbul Waton atau biasa disingkat dengan HW. Ini sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam bukanlah ajaran yang kolot, melainkan progresif, tidak ketinggalan zaman, namun tetap sejalan dan relevan dengan tuntutan keadaan dan kemajuan zaman. Segala tindak perbuatan, langkah, dan usaha yang ditempuh Kiai Ahmad Dahlan ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama kemajuan yang dapat mengangkat derajat umat dan bangsa ke taraf yang lebih tinggi. Usahanya ini ternyata membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak golongan intelektual dan pemuda yang tertarik dengan metode yang dipraktikkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah kemudian menjadi salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Kerangkajen, Brontokusuman, Yogyakarta. Atas semua jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan inilah, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan juga telah diangkat ke layar lebar pada tahun 2010 dengan judul film Sang Pencerah yang menceritakan tentang perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan terbentuknya Muhammadiyah. Nah, begitulah kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh pendidikan bangsa Indonesia dan juga pendiri Muhammadiyah, organisasi yang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat dalam sejarah bangsa ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.